Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka dengan NIM 501153167. Saya bekerja di Sekolah Dasar Negeri 009 Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Video ini adalah untuk memenuhi tugas diskusi 1 mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang permasalahan kedua judul artikel. Judul artikel pertama, membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program sustainable. Artikel kedua, analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah pedesaan, sebuah kajian kemanusiaan di negara berkembang. Latar belakang pada artikel pertama berangkat dari kenyataan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari peringkat Indonesia dalam survei internasional seperti UNESCO GAME 2016 dan PISA 2018 yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih berada di kelompok bawah. Kondisi ini juga diperburuk oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, distribusi guru yang tidak merata, profesionalisme guru yang masih rendah, kemudian mahalnya biaya pendidikan hingga kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia mencakup 6 aspek. Yang pertama, efektivitas pembelajaran yang belum optimal, kemudian efisiensi sistem pengajaran yang lemah, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kualitas dan kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, serta tingginya biaya pendidikan. Di sisi lain juga artikel ini menekankan pentingnya peran multi pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah tidak bisa bekerja dengan sendiri, melainkan perlu melibatkan pihak swasta, lembaga pendidikan, serta masyarakat. Upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan melalui pembangunan sarana prasarana yang memadai, kemudian pemerataan distribusi guru dan peningkatan profesionalisme pendidikan melalui pelatihan, serta penciptaan suasana belajar yang menyenangkan dan juga bermakna. Untuk artikel kedua, permasalahannya adalah berfokus pada tantangan yang dihadapi oleh anak-anak di pedesaan seperti kurangnya fasilitas dan kualitas guru yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan. Pada artikel ini juga dengan adanya pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai isu teknis tetapi juga sebagai isu kemanusiaan yang berkaitan dengan hak anak, kesetaraan gender dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian lagi analisis berdasarkan kedua artikel dan kondisi di sekolah saya. Apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di sekolah saya? Apa persamaan dan perbedaannya? Baik, saya akan menjawab bahwa persamaannya adalah terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana. Sama seperti yang dijelaskan di artikel 1 dan 2, sekolah saya mengalami keterbatasan ruang kelas. Kami memakai sistem 2 shift, yaitu pagi dan siang. Belum adanya juga perpustakaan serta alat peraga seperti kit IPA, matematika, banyak yang sudah rusak. Hal ini mencerminkan bahwa infrastruktur masih menjadi hambatan kualitas bagi pendidikan. Kemudian persamaan yang lain bahwa pelatihan guru yang kurang. Artikel 1 menyoroti rendahnya profesionalisme guru dan hal ini juga terjadi di sekolah saya. Mengapa? Karena gurunya jarang dipanggil pelatihan, khususnya terkait pembelajaran mendalam dan coding yang sedang berkembang pada saat ini.
Kemudian persamaan lainnya lambatnya respon pemerintah, sama dengan temuan artikel yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam penyediaan sarana. Faktanya di lapangan bahwa di sekolah saya harus menunggu 5 tahun agar ruang kelas kami bisa direhab, menunjukkan betapa lemahnya efisiensi birokrasi pendidikan. Perbedaannya terletak kondisi guru lebih baik. Sekolah saya sudah memiliki 80% guru yang sudah bersertifikasi, sementara pada artikel 1 menyoroti rendahnya kualitas guru di Indonesia secara umum. Hal ini menunjukkan adanya keunggulan di sisi kualifikasi meskipun pelatihan tetap minim. Nah, lokasi perkotaan versus pedesaan. Di sini pada artikel 2 lebih menyoroti kesenjangan di pedesaan, sedangkan di sekolah saya meski berada di kota tetapi masih menghadapi masalah khas pedesaan seperti keterbatasan ruang kelas dan minimnya fasilitas modern. Saran saya dalam mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan, itu dilihat dari dua aspek. Aspek pertama sosial politik. Di sosial politik, pemerintah daerah ini sebaiknya lebih responsif dalam pengajuan kebutuhan sekolah agar rehab ruang kelas atau pembangunan fasilitas tidak memakan waktu hingga sampai 5 tahun. Kemudian lagi adanya kebijakan khusus untuk sekolah perkotaan yang tetap kekurangan ruang kelas. Misalnya percepatan pembangunan ruang belajar atau penambahan ruang portabel sementara. Kemudian lagi persamaan lainnya, guru juga perlu mendapat akses pelatihan reguler tentang pendekatan pembelajaran baru yang seperti saya katakan tadi, seperti coding, STEM, dan pembelajaran berbasis proyek agar tidak tertinggal dalam era digital. Aspek sosial budaya. Budaya belajar 2 shift ini bisa dikurangi dengan memanfaatkan ruang alternatif atau sistem rotasi kelas agar beban siswa tidak menjadi berat. Kemudian menumbuhkan budaya literasi dengan pojok baca di kelas untuk mengganti ketiadaan perpustakaan, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung fasilitas pendidikan. Misalnya dengan mengadakan program gotong royong, perbaikan sarana kecil di sekolah, ataupun mengadakan donasi berupa buku-buku bacaan pada siswa kelas 6 yang selesai. Itu 1 siswa 1 buku. Kemudian yang ketiga, kaitan isi artikel dengan materi modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, artikel 1 menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk mencapai SDGs 4. Dalam studi komparatif ini sejalan dengan negara-negara yang sudah berhasil meningkatkan mutu melalui pemerataan sarana, kualitas guru, dan juga efisiensi sistem. Nah, artikel kedua menyoroti pembangunan infrastruktur sebagai aspek kemanusiaan. Dalam studi komparatif, negara-negara maju biasanya sudah memastikan tentang kesetaraan akses antara perkotaan dan pedesaan. Sedangkan di Indonesia masih banyak kesenjangan bahkan yang berada di perkotaan. Adapun kaitannya dengan sekolah saya, walaupun berada di perkotaan, sekolah saya masih menghadapi masalah serupa dengan yang di pedesaan, seperti ruang kelas terbatas, fasilitas rusak, juga minimnya pelatihan guru. Dibandingkan negara-negara lain yang lebih maju, Indonesia masih tertinggal dalam hal kecepatan respon pemerintah dan konsisten peningkatan kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran. Studi komparatif bisa memberi inspirasi bahwa perbaikan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun ruang kelas, akan tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan profesionalisme guru dan inovasi dalam sebuah pembelajaran. Demikian paparan dari saya mengenai kedua artikel tersebut, dan mudah-mudahan ke depannya pemerintah lebih peka lagi terhadap respon mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah saya, Kabupaten Indragiri Hilir. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.